Nyampe sini langsung berendam di laut di depan kita semua. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan kita sehat secara ruhani. Amin ya Rabbal Alamin. Terbebas dari segala bentuk penyakit hati. Karena banyak sekali saudara kita, keluarga kita, orang-orang yang sudah mendahului kita disiksa karena banyak penyakit hati. Mudah-mudahan kita semua terbebas dari segala penyakit hati. Amin ya Rabbal Alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mohon maaf mungkin yang di belakang saya membelakangi, baik itu manusia maupun yang lainnya, baik itu tumbuh-tumbuhan maupun benda mati, mohon maaf. Mudah-mudahan dengan berdirinya saya di sini terlihat, dan mudah-mudahan berdirinya saya di sini nggak ada yang ngantuk. Ya, karena tadi udah makan siang belum? Sudah. Oh belum. Wah, kalau belum berarti nggak boleh lama-lama ini. Kalau belum, wah salah saya ini. Zolim kayak ibu-ibu. Kalau belum makan siang, kayak gitu. Dikira saya sudah makan siang. Kalau udah makan siang bawaannya tidur. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, salawat beriring salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada panutan kita, kedua hasanah kita, Nabi Yuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan ibu-ibu semua kita yang hadir di sini, baik yang hadir secara offline maupun yang hadir secara online, semua kelak berhak pantas mendapatkan syafaatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta para alim ulama yang ada di sini, izinkan saya, mungkin ada yang belum kenal. Ada yang sudah kenal, Bu, angkat tangan, Bu. Yang udah kenal dikit, yang belum kenal banyak. Seperti itu. Izinkan memperkenalkan diri. Tadi MC alhamdulillah terima kasih sudah memperkenalkan diri saya. Walaupun sedikit berbeda namanya. Sedikit aja, Bu, tenang aja, sedikit. Nama saya Fajar Sofari Nugraha. Silakan dipanggil Fajar, dipanggil Sofari, dipanggil Nugraha, asal jangan dipanggil Budi. Jangan dipanggil misalkan Slamet, karena bukan nama saya, oke Bu? Saya asalnya dari Jawi Barat. Ya, jadi orang Sunda, tapi saged Jawi, alhamdulillah. Ngomongnya tapi belibet. Nah, jadi kalau ibu-ibu ngomong bahasa Jawi saya paham, tapi saya ngebalasnya nggak bisa. Gitu. Jadi kalau ibu-ibu ngomong semua bahasa Jawa Tengah, Jawa Timur, asal jangan promo Injil, insya Allah saya paham. Seperti itu. Tapi ngebalasnya nggak bisa. Seperti itu. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita semua diberikan kesempatan untuk bermuajahah, bertemu di tempat yang kelak menjadikan kita saksi di yaumil qiyamah, saksi di pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan tempat ini benar-benar menjadi majlis at-ta'lim. Majlis asal katanya dari jalasa yajlisu, artinya duduk. Tapi bukan sebatas tempat duduk, tapi di sini ada at-ta'lim, yaitu pembelajaran. Maka di sini adalah tempat duduk sambil belajar. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bias tapi terdengar ya, Bu. Ini sepertinya mati. Cek. Belum mulai aja udah habis suaranya. Mikrofon itu nyala lagi sama ibu ya. Wah, enggak diridhoi saya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah baru saja bulan lalu kita merayakan apa? Kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peringatan lahirnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dua-dua aja pas satu di buku. Yang mana dulu? Yang ini.
Kalau habis ini ganti lagi mungkin kita pindah Bu tempatnya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini lebih centar membahas. Alhamdulillah kita semua memperingati peringatan Nabi Muhammad SAW dalam kelahiran. Karena sejatinya peringatan hari lahir Nabi Muhammad SAW ini perlu disyiarkan agar kita saling mengenal pribadi Nabi Muhammad SAW. Kita tahu siapa keluarganya, kita tahu siapa istrinya, kita tahu siapa keturunannya, kita tahu siapa sahabat-sahabatnya, kita tahu siapa yang mengutusnya kepada bumi ini, dan kita harus mengenal lebih dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu kita mendekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan memperbanyak bersolawat. Tadi ibu-ibu pas sampai saya datang ke sini sama-sama saling bersolawat. Semuanya bersolawat kepada kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Allah sendiri memerintahkan kepada kita semua untuk bersolawat kepada kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa buktinya? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Ini bukti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita semua untuk senantiasa bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man shalla alaihi ashran fa sallallahu alaihi wahidan fa sallallahu alaihi ashran. Barang siapa yang bersolawat satu kali, kata Allah, kata Rasulullah SAW kepada Nabi Muhammad SAW, maka Allah akan bersolawat untuknya sebanyak 10 kali. Kalau kita rajin bersolawat kepada kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ibu, kalau kita cinta kepada Nabi Muhammad, pastinya kita selalu mengingat menyebut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selamat datang ibu-ibu, ibu-ibu yang merah itu 5, silahkan duduk. Maka dari itu harus memperbanyak sholawat kepada kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu, kalau kita ngefans kepada seseorang, sayang kepada seseorang, cinta kepada seseorang, tidur pun kita ingat, ngigo pun kita ingat, dalam kondisi apapun kita ingat, karena saking cinta, saking sayangnya kepada orang tersebut. Kalau kita ngaku cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ngigo kita solawat bu. Ada yang di sini ngigonya solawat? Angkat tangan bu. Yang ngigonya solawat? Ada nggak bu? Kalau cintanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ngigonya pun bisa jadi solawat, karena selalu diingat. Lagi masak ingatnya solawat. Lagi jalan kaki ingatnya sholawat. Lagi ngejemur baju ingatnya sholawat. Lagi nyuci ikan ingatnya sholawat. Lagi tawaf di mall juga ingatnya sholawat. Karena saking cintanya kepada kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita ngefans misalkan bu sama artis, fotonya kita tempel, namanya kita tulis, tanggal lahirnya kita ingat, warna kesukaannya kita tahu, favoritnya kita hafal. Kalau kita ngefans dengan artis, ini masih sebatas artis. Tapi kalau kepada kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seharusnya lebih daripada itu semua. Karena bagaimanapun idola sejati kita adalah kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Harus benar-benar kenal. Contoh misalkan, saking cintanya sama Rasulullah, harus hafal siapa saja istri Rasulullah. Ada berapa bu istrinya bu? Ada 7.
Ada 11 Oh orang. 11, aku dapat separohnya ya. Ya separohnya, oh ya. Dikit lagi bener berarti Bu. Ya. 11 istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anaknya ada berapa, Bu? Anaknya Nabi Muhammad ada berapa? Ada 7 anaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 7 anak Nabi itu 7-nya dari Siti Khadijah. Cuma 1 dari yang lain, Maria Al-Qibtiyah. Nah, kalau kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita hafal semua itu. Anaknya tahu, istrinya tahu, siapa yang menyusuinya dan lain sebagainya terkait pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang belum kenal, kenalan sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu yang pertama, kalau kita mengaku cinta Rasulullah dan kita ingin mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah, memperbanyak sholat. Yang kedua apa? Menjalankan sunnah Rasulullah yang diajarkan kepada kita semua. Ibu-ibu, coba Bu, saya mau tanya, setiap hari sunnah Rasulullah yang kita jalankan apa, Bu? Apa, Bu? Ada yang sholat tahajud, ada yang sholat duha, ada yang sholat jenazah. Bukan, itu kewajiban, bukan sunnah. Ayo, ada yang apa, Bu? Hah? Ada yang bersedekah setiap subuh. Apalagi, Bu? Puasa. Ada yang puasa sunnah. Apalagi, Bu? Sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Apalagi, Bu? Banyak sekali sunnah yang diajarkan Rasulullah SAW. Dari bangun tidur sampai tidur kembali. Banyak yang sekali yang diajarkan Rasulullah SAW. Tinggal PR-nya adalah kita mampu enggak menjalankan. Kalau setiap hari kita punya kebiasaan yang dijalankan oleh kita sunnahnya Rasulullah, yaitu sholat duha, kerjakan, Bu. Kerjakan terus menerus, istiqomah. Istiqomah namanya, ini Darul Istiqomah ini majelisnya. Berarti emang tempat orang-orang yang istiqomah di sini. Amin ya robbal alamin. Namanya udah bagus banget, Bu. Darul Istiqomah. Rumahnya orang-orang yang istiqomah. Ternyata di sini semua. Pantasan wajahnya bercahaya semua. Masya Allah. Mudah-mudahan ayahnya juga terpancar kelak yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka yang punya tadi sunnah yang dijalankan itu terus istiqomah, jangan putus. Kata Aisyah radhiyallahu anha, khairul amali adwamuha wa idqal. Sebaik-baiknya amalan itu yang terus menerus istiqomah walaupun itu cuma sedikit. Kalau dari kecil, dari waktu SMA misalkan punya kebiasaan sholat duha 2 rakaat, terus dilanjutkan. Tapi jangan melulu dari dulu 2 rakaat, malu, Bu. Nambahlah 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat. Gaji aja mau nambah nggak, Bu? Bener nggak, Bu? Gaji mau nambah nggak? Iya. Kalau gaji mau nambah, amalannya pun ditambah. Jangan gaji yang mau nambah, amalannya nggak ditambah. Dari dulu 2 rakaat nggak nambah-nambah. Maka ditambah 2 rakaat, 4 rakaat, 8 rakaat, 12 rakaat, seperti itu. Yang punya kebiasaan sehari-hari, misalkan sedekah subuh, sehari waktu tahun 2010 $1 setiap hari. Ya masa sekarang setiap hari $1 doang. Misalkan sehari $10, $20, terus meningkat. Karena ini yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amalan kita ini harus naik dari waktu ke waktu. Ini adalah sunnah yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, jangan lupa kita jika cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
itu tidak boleh meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena bagaimanapun hakikatnya Nabi Muhammad adalah abdullah, hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita cinta kepada Nabi Muhammad, berarti kita senantiasa meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan mendekat kepada apa yang Allah perintahkan kepada kita semua. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kaitannya dengan yang paling dekat kepada kita, kata Imam Al-Ghazali adalah kematian. Kata Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ayyuhal Walad itu menyebutkan yang paling dekat dengan kita adalah kematian. Bahkan Imam Hatim dalam kitab Ayyuhal Walad menjelaskan, setiap orang itu mempunyai hobi, setiap orang itu mempunyai kecintaan segala sesuatu, setiap orang punya sesuatu yang difavoritkan. Tapi sesuatu yang menjadi hobinya itu kira-kira bisa membawanya sampai akhir hayat atau tidak? Bisa menemani sampai akhir hayat atau tidak? Bisa dibawa ke kuburan atau tidak? Kita boleh bu masing-masing punya hobi yang berbeda. Misalkan ibu ketua nih punya hobi main basket. Misalkan, ini saya misalkan. Nah, ibu MC ini misalkan punya hobi main kelereng. Sama-sama bulat tuh. Yang satu bedanya kecil, yang satu besar. Seperti itu. Masing-masing punya hobinya. Tiba-tiba ibu ketua bilang, ayo enakan main basket, bolanya lebih besar daripada main kelereng. Dipaksakan sedemikian rupa pun nggak mungkin bisa hobi orang berubah. Karena apa? Orang punya cinta yang berbeda. Kalau kita cintanya sama bu, ibu punya suami, semuanya direbutin sama suami teman-teman ibu. Karena cintanya sama. Nah ini Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan perbedaan untuk kita mencintai sesuatu, dan itu tidak bisa dipaksakan. Maka dari itu kata Imam Hatim menyebutkan, setiap hobi itu sah, boleh-boleh saja, silahkan dilakukan. Yang hobinya tadi shopping silahkan, yang hobinya jalan-jalan silahkan, yang hobinya misalkan makan pecel silahkan, yang hobinya mancing silahkan, yang hobinya tawaf tadi di mall boleh silahkan. Seperti itu. Tapi kira-kira kita harus punya hobi yang membawa kita nanti nemanin kita di liang kubur. Karena kata Rasulullah ibu, ada 3 hal yang mengantarkan kita ke kuburan kita. Yang pertama adalah saudara, sahabat kita, teman kita, anak kita, keluarga kita. Semuanya nganterin kita ke kuburan kita. Yang kedua adalah harta kita. Mobil kita dipakai untuk orang tua nganter kita, dipakai oleh anak kita nganter kita, dipakai untuk ustadz yang mendoakan kita, dipakai untuk Pak RT yang membawa kita, dipakai oleh tetangga kita yang mengantarkan kita ke kubur. Harta kita semuanya dibawa, tapi bisa masuk yang lahat nggak bu? Enggak. Maka yang ketiga kata Rasulullah yang dibawa adalah amalnya. Ya wahid, yang 2 pulang. Tinggallah 1 yaitu amal, yang 2-nya kembali. Harta, kekayaan yang sudah dikumpulkan berpuluh-puluh tahun, semuanya pulang. Anak yang sudah kita didik dari kecil sampai dewasa, keluarga yang kita sayangi, tetangga yang kita sayangi, semuanya pulang. Walaupun kita secinta apapun bu dengan pasangan kita, mau bu tinggal di kuburan bu? Mau nggak? Suaminya meninggal, mohon maaf misalkan kita tidurnya di kuburan, mau bu? Nggak mau. Padahal katanya cinta sehidup semati, gombal. Cinta sehidup semati itu gombal. Mau nemenin di kuburan? Nggak ada yang mau. Seperti itu. Karena benar janjinya Rasulullah SAW, yang 2 pulang tinggal amalan kita. Amalan kita yang akan menemani kita nanti di alam kubur. Kalau kita ngaku cinta Rasulullah SAW, amalkan apa yang diajarkan Rasulullah SAW.
maka tadi yang pertama yang paling dekat adalah kematian. Kemudian yang kedua yang paling jauh. Apa Bu yang paling jauh? Yang paling jauh adalah masa lalu. Masa lalu itu yang paling jauh. Sekarang tanggal berapa Bu? Tanggal 6 Oktober 2024. 6 Oktober tahun depan bukan 2024 lagi, 2025. Itu pun kalau kita masih diberikan kesempatan hidup Bu. Benar Bu? Bisa jadi saya duluan, ibu-ibu belakangan. Bisa jadi saya belakangan, ibu-ibu duluan. Karena nggak ada yang tahu usia itu. Maka dari itu yang paling jauh adalah masa lalu. Maka Rasulullah mengajarkan kepada kita bagaimana masa depan kita itu harus jauh lebih baik. Kata Ali bin Abi Thalib adalah al-kaisu man dana nafsahu wa amila ma ba'dal maut. Orang yang cerdas itu bukan orang yang ranking 1. Orang yang cerdas itu bukan orang yang punya harta banyak. Orang yang cerdas itu bukan orang yang jabatannya tinggi, tapi adalah orang yang cerdas, orang yang bisa program dirinya, orang yang punya tujuan hidup, dan orang yang mempersiapkan bekal untuk yaumul qiyamah. Seperti itu kata Ali bin Abi Thalib. Maka dari itu paling jauh adalah masa lalu, nggak bakal terulang kembali. Maka dari itu ibu-ibu, saat ini yang kita melakukan di masa sekarang harus dimaksimalkan dengan baik, agar gimana kita masa lalu punya kehidupan yang baik dan kehidupan ke depan kita akan jauh lebih baik. Amin ya Rabbal alamin. Kemudian ibu-ibu, yang paling besar adalah menjaga hawa nafsu. Al-Malikul A'zam huwa alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Raja yang paling kuat itu, yang paling mulia itu adalah seseorang yang menjaga hawa nafsu. Karena ini yang paling sulit, apalagi kaitannya ketika kita marah Bu. Maka kata para ulama, orang marah itu awwaluhu ghadabun wa akhiruhu nadam. Orang marah itu awalnya kayak orang gila, tapi setelah itu dia akan menyesal. Berapa banyak orang Bu yang ngusir anaknya karena marah sama anaknya. Anaknya pergi, tiba-tiba merenung, sedih, nyesel ngusir anaknya. Maka kata Rasulullah, nggak boleh ngambil keputusan ketika kita sedang marah. Kalau sedang marah, kita introspeksi diri dulu, merenung dulu, kenapa kita marah. Jangan sampai kita mengambil keputusan ketika kondisi sedang marah. Karena marah tadi awalnya gila, kemudian ketika kita sadar kita akan menyesal. Maka ibu-ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka yang paling besar adalah ternyata menjaga hawa nafsu. Yang selanjutnya adalah yang paling berat. Yang paling berat adalah menjaga amanah. Sederhana Bu. Ibu semua di sini siapa yang nggak punya kepala? Saya tanya. Angkat tangan yang nggak punya kepala Bu. Nggak ada ya? Semuanya punya kepala. Ya. Ada yang nggak punya tangan Bu, angkat tangan Bu. Semuanya punya tangan. Alhamdulillah. Punya kaki semua Bu. Kira-kira Allah kasih amanah anggota tubuh kita ini udah dilakukan dengan baik atau belum? Kepala kita udah dilakukan dengan baik atau belum? Mulut kita udah sering baca Quran atau belum? Udah sering bersolawat atau belum? Udah sering berzikir atau belum? Ini adalah amanah kita semua. Minimal menjaga anggota tubuh kita. Karena hakikatnya tubuh kita ini perlu dijaga. Kalau misalkan secara jasmani kita bisa makan buah, kita bisa makan makanan sehat. Secara rohani apa? Kita bisa baca Al-Quran, kita bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini memanfaatkan amanah yang paling sedikit, yaitu anggota tubuh. Belum lagi amanah kita sebagai seorang istri,
amanah kita sebagai seorang ibu, amanah kita sebagai seorang anak, dan lain sebagainya. Yang paling berat adalah menjaga amanah itu sendiri. Maka dalam Al-Quran Ibu disebutkan, walaqad dara'na li jahannama katsirun minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall. Jadi dalam Al-Quran disebutkan bahwasanya semua bahan bakar neraka jahanam adalah manusia dan jin. Siapa manusia, siapa jin yang menjadi bahan bakar api neraka? Orang-orang yang punya apa? Punya hati tapi tidak dilakukan dengan baik. Yang punya mata tapi tidak dilakukan dengan baik, yang punya telinga tapi tidak dilakukan dengan baik. Karena apa? Karena ini merupakan sebuah amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian apa yang paling ringan? Yang paling ringan adalah meninggalkan sholat. Benar nggak Bu? Benar? Karena meninggalkan sholat itu mudahnya, sangat mudah. Salah agar kita terbebas dari mudahnya meninggalkan sholat, kata Imam Ali, wasiat dari Rasulullah SAW adalah memakai barang-barang yang halal. Karena Bu, kata kata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari menyebutkan, kalau kita makan makanan halal, pakai barang-barang halal, otomatis Bu, anggota tubuh kita ini melawan untuk malas taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ata'at jawarihuhu sya'am aba, kata Ibnu Athaillah. Kalau misalkan makanan kita halal, barang yang kita pakai halal, anggota tubuh kita ini senantiasa sadar untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita lemes, bawaannya hati kita nggak nyaman, buru-buru pengen sholat. Kita malas baca Quran, lidah kita kok kaku, pengennya ngaji. Karena apa? Bersumber dari makanan halal dan barang-barang halal. Seperti itu. Maka mudah-mudahan kita terjauh dari ringannya untuk meninggalkan sholat. Amin ya Rabbal alamin. Kemudian ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, yang terakhir adalah yang paling tajam. Apa yang paling tajam? Lisan, lidah kita, ucapan kita, status Facebook kita, status WhatsApp kita, story Instagram kita, itu yang paling tajam. Kalau orang sakit Bu, kena silet, itu gampang Bu, tinggal ambil betadin, dikucurin sembuh. Kalau orang sakit hati Bu, mohon maaf, mungkin dia bisa memaafkan, tapi dia tidak bisa melupakan. Benar nggak Bu? Maka dari itu Rasulullah menyampaikan salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya seorang manusia karena menjaga lisan. Sekarang zaman teknologi, lisan itu enggak cuma omongan tadi. Status Facebook dijaga, status WhatsApp dijaga. Jangan dikit-dikit nyindir jangan dikit-dikit ngomongin apalagi sambil nge-tag orangnya. Ditempel juga foto Facebooknya. Nah, naudzubillah itu. Bahaya tak Bu? Bahaya. Maka dari itu ibu-ibu, ini adalah yang paling bahaya, yang paling tajam, yaitu lisan kita. Maka dari itu ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita ingin mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita harus mengenal ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka dari itu mudah-mudahan majlis taklim ini menjadi majlis taklim untuk kita sama-sama memupuk diri kita menggali ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kelak kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pesan terakhir Bu, jangan lupa setiap setelah sholat baca doa keselamatan. Udah hafal Bu? Alhamdulillah sudah hafal. Berarti nggak usah diulang ya? Oh diulang. Allahumma barik lana. Belum waktunya makan Bu, belum waktunya makan, nanti dulu. Ini jadi balik lana mentang-mentang belum makan. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al maut Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Jangan lupa dibaca setiap selesai sholat. Jangan dikit-dikit buru-buru, jangan, nggak boleh buru-buru Bu. Jangan dengar-dengar maut, amin, maut. Jangan buru-buru. Kalau maut doang kedengarannya mati doang. Maka itu pelan-pelan bacanya seperti itu. Karena bagaimanapun ini yang salah satu yang menyelamatkan kita semua. Bahkan di akhir Allahumma hawwin alaina fi sakaratul maut. Ya Allah, mudahkan, ringankan sakit ini dalam sakaratul maut ini. Karena Rasulullah sendiri pernah tanya Bu, ketika peristiwa Isra Mi'raj, Allah pernah tanya, bagaimana orang sakit sakaratul maut? Sakaratul maut itu sakitnya seperti kambing teliti Bu. Sakitnya sakaratul maut itu seperti kita ditebas pedang terus ditebas di tempat yang sama. Sakitnya sakaratul maut itu seperti kulit kaki kita dilepas kemudian kita suruh jalan di atas jerami yang habis dipotong. Itu sakitnya sakaratul maut. Maka dari itu kita memohon perlindungan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma hawwin alaina fi sakaratul maut. Ya Allah mudahkan, ya Allah ringankan sakitnya sakaratul maut. Bahkan Rasulullah juga sendiri merasakan bagaimana sakitnya sakaratul maut. Maka dari itu ibu-ibu, mudah-mudahan kita semua diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan sedikit ilmu ini bermanfaat untuk ibu-ibu semua. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salah datangnya dari saya pribadi sebagai insan biasa. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh duduk ya Bu. Ibu-ibu, mbak-mbak, ini wonten tanya jawab, badhe tanya jawab napa mboten?